Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silakan dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke dalam intisari dari video kali ini ya, yang tentunya masih membahas terkait LMS pada sertifikasi pendidik. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam LMS sertifikasi pendidik ini Bapak Ibu disajikan 3 modul ya. Yang pertama modul prinsip pengajaran dan asesmen umum. Yang kedua modul pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah Bapak Ibu, pada video kali ini kita sudah sampai pada modul yang kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalamnya. Baik Bapak Ibu, inilah tampilan pada LMS di modul kedua ya, pembelajaran sosial emosional. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita sudah masuk di topik yang ketiga pada modul pembelajaran sosial emosional, yaitu topik pembelajaran sosial emosional, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Nah, sedangkan untuk dua topik yang sebelumnya ya, topik 1 tentang PSE mengapa penting, kemudian topik yang kedua PSE apa dan bagaimana menerapkannya sudah pernah kami bahas di video sebelumnya. Jadi jika Bapak Ibu tertinggal kedua video tersebut, silahkan Bapak Ibu bisa melihat di playlist channel YouTube kami ya. Nah Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke dalam intisari dari topik yang ketiga ya, pembelajaran sosial emosional, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, di dalam topik ketiga ini tentunya kita masih disajikan beberapa aktivitas yang menggunakan alur merdeka, ditambah mengerjakan latihan pemahaman dan menuliskan cerita reflektif ya. Baik Bapak Ibu, untuk di kesempatan video kali ini Bapak Ibu, kita sudah memulai ya di alur merdeka yang pertama, yaitu alur merdeka mulai dari diri. Nah, untuk aktivitasnya yaitu tentunya yang pertama ya, refleksi untuk meningkatkan kapasitas diri dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Nah, baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke dalam aktivitas tersebut ya, untuk mengetahui instruksi apa yang akan kita lakukan pada topik ini. Baik Bapak Ibu, di dalam aktivitas refleksi untuk meningkatkan kapasitas diri dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, kita akan diminta untuk merenungkan dan mengevaluasi keteladanan, proses belajar serta kolaborasi yang telah kita terapkan untuk meningkatkan kapasitas diri dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas. Ya, nah di sini Bapak Ibu diminta untuk merefleksikan dan dalam bentuk checklist ya, untuk memandu Bapak Ibu begitu. Nah ini adalah instruksinya ya. Nah ini adalah checklistnya begitu yang harus diisi. Ada 4 aspek ya, ada aspek keteladanan, proses belajar, kolaborasi, dan pengaruh pada lingkungan belajar. Kemudian Bapak Ibu juga melakukan refleksi di atas ya. Setelah melakukan refleksi di atas, Bapak Ibu memperhatikan jawaban-jawaban tersebut, kemudian membuat simpulan tentang hasil refleksi tersebut begitu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mendapatkan refleksi pribadi ini ya, tabel ini, silahkan Bapak Ibu bisa mendownloadnya pada ini ya, klik di tabel 3.1 refleksi pribadi. Silahkan diklik Bapak Ibu. Nah baik, setelah ini Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman download ya. Nah ini bentuknya PDF, silahkan ditunggu.
Nah, sepertinya sudah selesai Bapak Ibu. Kita lihat di laptop bagian download kita ya. Nah, ini Bapak Ibu ya sudah terdownload begitu. Nah, kemudian kita rename saja Bapak Ibu ya, sesuai dengan judul yang kita inginkan agar memudahkan kita dalam mempelajarinya atau mengerjakannya. Nah, seperti ini. Sudah selesai, kita buka Bapak Ibu. Baik, ini adalah instruksi yang ada pada LMS ya. Ada topik 3, pembelajaran sosial emosional, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Untuk alur merdekanya mulai dari diri terkait bagaimana refleksi saya atas praktek keteladanan proses pembelajaran dan upaya kolaborasi berkontribusi terhadap penerapan kompetensi sosial emosional. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk memberi tanda checklist ya pada kolom kanan sesuai dengan refleksi pribadi Bapak Ibu semuanya. Ada keterangan sangat tidak setuju untuk nomor 1, kemudian nomor 2 tidak setuju, nomor 3 setuju, nomor 4 sangat setuju gitu. Silakan Bapak Ibu ya merenungkan dan mengevaluasi keteladanan proses belajar serta kolaborasi yang telah Bapak Ibu terapkan untuk meningkatkan kapasitas dalam menerapkan PSE di kelas. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita lihat untuk tabel refleksi pribadinya. Nah, ini adalah tabel refleksi pribadinya Bapak Ibu ya, silahkan dikerjakan begitu. Nah, untuk mengerjakan ini Bapak Ibu silakan bisa diubah ke Word terlebih dahulu ya, karena tadi ketika kita mendownload posisinya formatnya itu PDF ya, tidak bisa kita kerjakan. Jadi silakan Bapak Ibu seperti biasa kita klikkan di Google begitu ya, PDF to Word begitu, atau convert PDF to Word juga bisa ya. Nah, langsung kita akan diberikan beberapa aplikasi online yang bisa membantu kita untuk mengkonvert PDF ke Word ya. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu aplikasi online yang ditawarkan oleh Google begitu. Silakan pilih yang menurut Bapak Ibu itu nyaman untuk digunakan ya. Nah, ketika sudah dipilih, kita pilih filenya. Baik, ini tadi filenya Bapak Ibu ya. Nah, kita convert Bapak Ibu ya di pojok sebelah kanan begitu. Nah, kita tunggu prosesnya, kemudian kita download. Nah, ini ya sudah selesai, kita coba buka Bapak Ibu ya. Baik, ini sudah terdownload Bapak Ibu format Word-nya dan sudah siap untuk kita kerjakan ya. Silakan diberikan identitas diri terlebih dahulu ya di awal begitu. Bisa nama, bisa nama ya. Baik, nama begitu ya, kemudian instansi, bisa nomor UKG ya, LPTK begitu, LPTK, nomor UKG juga boleh. Nah, baik Bapak Ibu, sudah selesai untuk identitas diri ya. Dilanjutkan masuk ke dalam judulnya ya. Nah, langsung saja Bapak Ibu, karena ini sudah bisa kita kerjakan karena sudah dalam bentuk Word, silakan Bapak Ibu melihat referensi jawaban yang ada pada channel YouTube kami di video kali ini ya. Kami selalu memberikan referensi jawaban untuk membantu Bapak Ibu dalam pengerjaan LMS sertifikasi pendidik. Baik, langsung kita lihat untuk referensi jawaban dimulai dari diri topik ketiga Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah referensi jawaban dari kami. Silakan untuk yang pertama Bapak Ibu bisa memberikan identitas diri terlebih dahulu ya, seperti tadi begitu. Kemudian berikan identitas tugasnya yaitu pada modul kedua berjudul pembelajaran sosial emosional, khususnya pada topik yang ketiga ya, pembelajaran sosial emosional, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Untuk
judul aktivitasnya tadi refleksi untuk meningkatkan kapasitas diri dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk alur merdekanya tadi mulai dari diri Bapak Ibu ya. Ini sama seperti yang kita download tadi, karena ini hasil downloadan kita ya, yang diubah formatnya ke Word begitu. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke dalam tabel refleksi diri ya. Nah, ini tadi panduan untuk menceklis ya. Ada nomor 1 sangat tidak setuju, nomor 2 tidak setuju, nomor ketiga setuju, nomor keempat sangat setuju. Nah, ini adalah tabel refleksi pribadi ya. Ini adalah contoh pengerjaan dari referensi kami ya. Misalkan di keteladanan ada aspek saya sudah memberikan contoh perilaku positif dan nilai-nilai yang ingin saya tanamkan kepada peserta didik. Di sini saya memilih sangat setuju ya, yang keempat ini. Kemudian saya memiliki konsistensi dalam menunjukkan keteladanan dalam berbagai situasi kelas. Saya memilih sangat setuju. Saya memastikan bahwa tindakan saya sejalan dengan nilai-nilai sosial yang ingin saya tanamkan, begitu ya. Sangat setuju. Saya memastikan bahwa tindakan saya sejalan dengan nilai-nilai sosial emosional yang ingin saya tanamkan ya. Di sini saya sangat setuju. Begitu Bapak Ibu untuk cara mengerjakannya, silakan dibaca satu persatu untuk aspek yang dinilai begitu. Kemudian dipilih apakah itu bernilai 1, 2 atau 3 dengan cara menceklis begitu Bapak Ibu ya. Silakan sesuaikan dengan kondisi pribadi Bapak Ibu ya. Begitu. Nah, setelah selanjutnya kita selesai menceklis tabel refleksi pribadi ya untuk 4 aspek yang ada di sini, baik aspek keteladanan, proses belajar, kolaborasi, dan pengaruh pada lingkungan belajar. Selanjutnya Bapak Ibu kita membuat simpulan tentang hasil refleksi tersebut. Nah, karena di sini kami tadi hasilnya sangat setuju semua ya, sangat setuju semua terkait keempat aspek yang dinilai begitu ya. Maka kesimpulan yang kami buat adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama terkait aspek keteladanan, bahwa saya sudah konsisten dalam memberikan contoh perilaku positif dan nilai-nilai sosial emosional kepada peserta didik. Semua tindakan yang saya lakukan telah selaras dengan nilai-nilai sosial emosional yang ingin saya tanamkan. Aspek teladan ini sudah saya jalankan dengan sangat baik, terlihat dari penilaian pada kolom 4 untuk semua pernyataannya. Kemudian aspek proses belajar ya, saya telah aktif dalam mengembangkan kurikulum dan strategi pembelajaran yang mendukung aspek sosial emosional. Saya juga telah memastikan bahwa peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sosial emosional dan melibatkan mereka dalam refleksi diri terkait proses belajar ini. Aspek ini juga sudah sangat baik, seperti terlihat dari penilaian pada kolom 4 untuk semua pernyataan. Selanjutnya untuk aspek kolaborasi Bapak Ibu ya, bahwasanya saya telah bekerja sama dengan baik dengan rekan guru, orang tua, peserta didik dan pihak sekolah serta komunitas dalam mengintegrasikan dan memperkuat implementasi pembelajaran sosial emosional. Kolaborasi ini berjalan efektif, ditunjukkan dengan penilaian pada kolom 4 untuk semua pernyataan. Lanjut untuk aspek yang dinilai yang keempat ya, yang terakhir, bahwasannya ini pengaruh pada lingkungan ya. Nah, saya telah merefleksikan secara mendalam bagaimana keteladanan proses belajar dan kolaborasi yang diterapkan berpengaruh positif terhadap suasana kelas. Penilaian pada kolom 4 menunjukkan bahwa saya merasa sudah berhasil dalam aspek ini.
Saya pun secara aktif mengevaluasi perubahan positif dalam kesejahteraan psikologis peserta didik dan mendengarkan umpan balik dari mereka, rekan guru, dan orang tua untuk terus memperbaiki praktek sosial emosional. Semua aspek ini juga menunjukkan hasil yang sangat baik, terlihat dari penilaian pada kolom keempat. Nah, itulah kesimpulan dari keempat refleksi ya dari aspek yang dinilai begitu. Baik, itulah tadi Bapak Ibu keempat aspek yang dinilai pada tabel refleksi diri ya. Nah, selanjutnya untuk kesimpulannya bahwa secara keseluruhan refleksi ini menunjukkan bahwa saya sudah berada pada tingkat yang sangat baik dalam hal keteladanan, proses belajar, dan kolaborasi terkait dengan aspek sosial emosional di kelas serta dan melakukan evaluasi yang efektif terhadap pengaruh praktek ini pada kesejahteraan siswa dan suasana kelas. Semua komponen telah diimplementasikan dengan baik dan konsisten. Begitu Bapak Ibu untuk referensi jawaban terkait aktivitas mulai dari diri begitu ya. Silakan Bapak Ibu bisa menyimak kembali referensi jawaban dari aktivitas ini ya. Baik Bapak Ibu, itulah referensi jawaban terkait aktivitas pada alur merdeka mulai dari diri pada modul 2 topik yang ketiga ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan referensi ini untuk membantu Bapak Ibu menjawab tugas pada LMS sertifikasi pendidik ya. Nah, Bapak Ibu untuk mendukung channel kami silakan untuk like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video terbaru. Nah, cukup sekian Bapak Ibu untuk video kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu, pasti bisa mendapatkan sertifikasi pendidik. Sampai berjumpa di video selanjutnya.